Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu di kelas 5. Sukacita penuh pada pagi hari ini, tentu semuanya memilikinya, amin. Baik, pagi ini ibu akan mereview pelajaran yang kedua, akibat dari dosa. Baik anak-anak ibu, di dalam buku pelajaran kita, ya, buku agama, itu ada di halaman yang ke-8 sampai halaman yang ke-16, ya. Nah, minggu lalu ibu sudah meminta kamu untuk mempelajari atau membaca Kejadian pasal yang keempat, yaitu kisah tentang Kain dan Habel, ya. Baik, untuk lebih lanjut kita awali pelajaran kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi ini karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam. Engkau mengizinkan kami lagi dapat menikmati hari yang baru. Di dalam pelajaran kami, pelajaran agama pagi ini, berikanlah kami sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, ya, apa itu dosa? Ya, minggu lalu Ibu Afrina sudah menjelaskan melalui slide bahwa dosa itu adalah melenceng, meleset. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan hamartia. Masih ingat dengan gambar sebuah panah yang ketika diluncurkan untuk mencapai sasaran atau fokus, ternyata dia melenceng atau meleset, tidak sampai pada sasaran. Jadi itulah dosa. Bahwa dosa adalah segala tindakan perbuatan yang tidak mencapai sasaran sesuai dengan firman Tuhan. Atau segala tindakan perbuatan yang melenceng atau meleset dari perintah Tuhan. Nah anak-anak ibu, dosa diawali dari mulai hal yang kecil, marah, dendam, iri hati, dengki, bermuara. Lalu bermuara kepada tindakan menyakiti atau membunuh seperti yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Nah, dosa itu tidak sekedar kesalahan, tetapi dosa lebih daripada kesalahan. Dosa akan mengakibatkan akibat yang sangat dalam. Nah, anak-anak ibu, mari kita melihat bahwa ada 4 hal akibat atau dampak dari dosa yang kita lakukan, yang kamu lakukan, atau yang dilakukan oleh setiap manusia. Yang pertama dampaknya adalah merusak hubungan dengan Allah. Jadi ketika saya berbuat dosa, ketika kamu berbuat dosa, maka hubungan kamu dengan Allah sudah rusak. Dan ini sudah terjadi dari awal. Ketika kita lahir ke dunia ini kita sudah berdosa. Ya, itu yang pertama, hubungan kita dengan Allah akan rusak. Ya. Yang kedua adalah hubungan sesama manusia akan rusak. Ya, merusak hubungan dengan sesama manusia. Ya, coba bayangkan kalau kita menyakiti hati orang, maka tentu hubungan kita dengan dia akan rusak. Ya, kita tidak lagi menyapa dia, kita tidak lagi mungkin mau berbicara kepada orang itu. Ya, terjadi kerusakan hubungan di antara sesama manusia. Nah, akibat dosa Kain, orang tuanya kehilangan Habel, anaknya sedih. Ya, dosa yang kita perbuat menyedihkan orang tua, menyakiti dan melukai hati orang lain, mendukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga adalah dampak atau akibat dari dosa itu merusak citra manusia atau merusak citra diri sendiri. Dosa yang dilakukan oleh Kain, hidupnya tidak tenang, merasa ketakutan, cemas, dihantui rasa bersalah, hidup menderita, bersusah payah mencari nafkah, dan gambar rupa Allah pada dirinya rusak. Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, wah, akibatnya sangat besar sekali. Dampaknya sangat besar sekali pada diri kita. Nah, kita merasa terdakwa, merasa bersalah, tertuduh, tertekan, ya anak-anak ibu ya. Jadi dosa itu sangat tidak baik, ya. Yang keempat adalah hal yang lebih mendalam lagi. Akibat dosa yang dilakukan oleh seseorang akan membawa kepada hukuman kematian kekal di neraka. Roma 6 ayat 23 mengatakan, tetapi upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah keselamatan yang kekal. Nah anak-anak ibu, ketika seseorang berdosa, maka hubungannya dengan Allah rusak, hubungan dengan sesamanya rusak, citra dirinya pun rusak, dan akan berdampak, akan bermuara kepada kematian yang kekal di neraka. Jadi anak-anak ibu, biarlah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, dosa yang sudah kita lakukan,
tidak dapat dibersihkan dengan perbuatan apapun. Tidak bisa ditebus dengan perbuatan apapun. Amal apapun yang kita lakukan tidak dapat menghapus dosa kita. Ya, Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi itulah akibat dosa akan bermuara kepada kematian yang kekal. Tentu kita tidak mau mengalami ini. Maka marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita melakukan dosa, terlanjur melakukan dosa, datang kepada Tuhan, memohon ampun daripadanya, maka Dia adalah setia dan adil, akan menyucikan kita kembali. Baik anak-anak ibu, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi dasar bagi kamu dalam menjalani hidupnya. Minggu depan kita menghadapi ujian harian yang kedua. Semua bahan ujian dari pelajaran yang kedua, yaitu akibat dosa. Nah, anak-anak ibu, selesaikan tugas-tugas kamu, secara khusus tugas minggu lalu, yaitu tentang Kejadian pasal 4. Selesaikan semuanya itu, karena ibu melihat di GC masih sedikit ya, belum semua yang menyerahkan. Itu adalah untuk nilai tugas harian 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami sudah mengikuti pelajaran pengulangan dari pelajaran yang kedua akibat dosa. Tuhan, tolonglah kami semua supaya kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang.